Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dava Laksana dengan nomor induk mahasiswa 18721150111 dengan prodi pendidikan ekonomi C semester 2 dan mata kuliah ekonomi syariah dengan dosen pengampu saya Ibu Irvia Riza MPD. Di sini saya akan bahas tentang makroekonomi Islam. Konsep dasar ekonomi makro Islam. A. Definisi ekonomi. Ilmu ekonomi adalah kajian tentang produksi, distribusi, dan konsumsi kekayaan di dalam masyarakat dunia. Definisi lain ilmu ekonomi cabang ilmu pengetahuan yang berdaya upaya untuk memberikan pengetahuan dan pengertian tentang gejala-gejala masyarakat yang timbul karena perbuatan manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan atau untuk mencapai kemakmuran. Sampai abad ke-17 Masehi, keterlibatan pemerintah dalam bidang perekonomian dapat ditelusuri dari adanya usaha negara Spanyol dalam membiayai penjajahan Columbus untuk membuka jalan terpendek dari Eropa ke India. Berhasilnya penemuan tersebut mengakibatkan dorongan yang luar biasa kepada negara-negara Eropa untuk berlomba-lomba mengejar kekayaan. Salah satunya dengan merijajah negara di Asia yang mereka temukan. Dari sini kemudian berkembang sebuah aliran atau paham ekonomi merkantilis atau negara merupakan faktor positif pemimpin dalam perekonomian. Ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang membahas permasalahan kebijakan makro, yakni berupa pengelolaan dan pengendalian umum perekonomian secara nasional, sehingga bisa tumbuh secara seimbang dan terhindar dari keadaan-keadaan yang mengganggu keseimbangan tersebut. Ekonomi makro Islam adalah ilmu yang membahas permasalahan kebijakan ekonomi secara makro, berupa pengelolaan dan pengendalian sesuai dengan ajaran Islam. Dalam membahas perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan, yaitu ekonomi dalam Islam itu sungguh bermuara kepada akidah Islam yang bersumber dari syariatnya. Dan hal ini baru dari satu sisi. Sedangkan dari sisi lain adalah Al-Quran, Al-Karim, dan As-Sunnah Nabawiyah yang berbahasa Arab. Tahun 1776 pada abad ke-18, ilmu ekonomi mulai berkembang dengan ditulisnya buku oleh seorang ahli ekonomi, Adam Smith, yang berjudul An Inquiry into Nature and Cause of the Wealth of Nations. Bagian dari Adam Smith menjadi dasar bagi ahli ekonomi berikutnya, yaitu Thomas Malthus, David Ricardo, dan John Stuart Mill. Ahli-ahli ekonomi tersebut dikelompokkan sebagai ahli ekonomi klasik. Tradisi klasik pada perkembangan menjadi teori ekonomi mikro. Sisi lain dari perkembangan ilmu ekonomi Adam Smith adalah ekonomi liberal yang dikembangkan oleh Karl Marx yang dianut negara-negara sosial komunis, yaitu golongan radikal atau golongan New Left. Sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar sebagai berikut. Individu mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat suatu keputusan yang dianggap perlu selama tidak menyimpang dari kerangka syariat Islam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang optimal dengan menghindari kemungkinan terjadinya kekacauan dalam masyarakat. Poin kedua, agama Islam mengaku hak milik individu dalam masalah harta sepanjang tidak merugikan kepentingan masyarakat luas. Poin ketiga, Islam juga mengaku bahwa setiap individu melakukan ekonomi mempunyai pemberdayaan potensi yang berarti juga memberikan peluang yang luas bagi seseorang untuk mengoptimalkan kemampuannya dalam kegiatan ekonomi. Unsur-unsur kebijakan fiskal pada masa pemerintahan Rasulullah SAW.
1. Sistem ekonomi. Ada beberapa prinsip-prinsip yang pokok tentang kebijakan ekonomi Islam yang dijelaskan Al-Quran sebagai berikut. Poin pertama, kekuasaan tertinggi adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin kedua, manusia hanya khilafah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Poin ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah atas rahmat Allah. Oleh karena itu, manusia yang kurang beruntung mempunyai hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudaranya. Poin keempat, kekayaan harus diputar dan tidak boleh ditimbun. 2. Keuangan dan pajak. Setiap muslim yang memiliki fisik yang kuat dan mampu berperang bisa menjadi tentara. Mereka tidak memperoleh gaji, tetapi diperbolehkan mendapat harta dari hasil rampasan perang, seperti senjata, kuda, unta, dan barang-barang bergerak lainnya. Syukron. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada tutur kata yang kurang jelas, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.